Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul melaksanakan kegiatan kelembagaan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan ngabuburit pengawasan. Ngabuburit pengawasan pada hari ini akan kita sampaikan dengan tema Sistem Hukum Pemilu dan Keadilan Pemilu. Teman, rekan, dan sahabat-sahabat Bawaslu yang berbahagia, mari kita terlebih dahulu perlu mengetahui apa itu sistem hukum pemilu. Sistem hukum pemilu merupakan kesatuan aturan, peranata, lembaga prosedur yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pemilu untuk mengatur tahapan pelaksanaan pemilu, menciptakan ketertiban, keseimbangan, dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu pada suatu negara. Sistem hukum pemilu menjadi pondasi utama dalam menjamin bahwa penyelenggaraan pemilu harus dijalankan sesuai dengan prinsip demokrasi dan prinsip konstitusi. Teman, rekan, sahabat-sahabat yang berbahagia, sebagaimana Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E yang menyebutkan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kata jujur dan adil menjadi prinsip yang disematkan dan diamanatkan kepada penyelenggara pemilu untuk dijalankan secara konsisten dan berintegritas. Sistem hukum pemilu berupa kerangka hukum, suatu aturan main yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun aturan dasar pemilihan ada dua, yaitu pasal 22E sebagai dasar pelaksanaan pemilu dan pasal 18 sebagai dasar pelaksanaan pilkada. Kemudian ada undang-undang pemilu sebagai aturan turunan tertulis dari Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 22E tersebut sebagai dasar dan kemudian dibuatlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang Pemilu tersebut merupakan penggabungan dari undang-undang sebelumnya yang kemudian disahkan oleh Presiden pada tanggal 15 Agustus 2017 yang kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan pemilu tahun 2019 dan pemilu tahun 2024. Sistem hukum pemilu merupakan big picture, gambaran besar atas keseluruhan aturan penyelenggaraan pemilu yang meliputi peraturan, peranata, lembaga, dan prosedur. Peranata dalam hal ini dapat diartikan hukum adat atau adat istiadat yang berlaku, bahwa dalam kerangka hukum pemilu setelah konstitusi ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian turunannya ada peraturan KPU, ada peraturan Bawaslu, kemudian surat keputusan atau surat edaran dari KPU, dan juga ada surat keputusan, surat edaran dari Bawaslu yang kesemuanya merupakan aturan tertulis ya, yang mengatur bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan pemilu harus dijalankan. Dalam menjalankan tugas, kewenangan, dan kewajibannya, Bawaslu harus memahami aturan-aturan yang ditetapkan pada saat tahapan pemilu berlangsung. Jadi kita sebagai pengawas pemilu harus memahami peraturan KPU sebagai dasar pedoman aturan teknis tahapan pelaksanaan pemilu. Kemudian kita harus memahami peraturan Bawaslu sebagai pedoman teknis dan mekanisme bagaimana kita melakukan tugas pengawasan pemilu di lapangan, serta peraturan terkait lainnya. Teman-teman, rekan, sahabat-sahabat Bawaslu yang berbahagia, ada peraturan Bawaslu yang menjadi pedoman dasar bagi pengawas pemilu untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, kewajibannya
yang terkait dengan bagaimana kita melakukan pengawasan pemilu, dengan strategi bagaimana kita melakukan pencegahan, bagaimana kita melakukan pengawasan, dan bagaimana kita melakukan penindakan. Teman-teman, rekan-rekan dan sahabat-sahabat Bawaslu yang berbahagia, kemudian ada peraturan Bawaslu yang menjadi pedoman dasar bagi pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pengawas pemilu. Bagaimana kemudian mengatur tentang pengawasan pemilu, pengawasan tahapan pemutahiran data pemilu, pengawasan tahapan-tahapan yang lain yang sebagaimana tadi disebutkan. Nah, kemudian Bawaslu juga melakukan pencegahan. Nah, semua itu diatur dalam peraturan Bawaslu. Pada intinya, pengawasan pemilu dilakukan untuk memastikan proses penyelenggaraan pemilu dilaksanakan sesuai azas demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat Bawaslu yang berbahagia, yang kedua, kita bicara mengenai keadilan pemilu. Keadilan pemilu atau electoral justice merupakan sistem integral dalam kerangka hukum dan mekanisme yang menjamin seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu dilaksanakan secara demokratis, luber, dan jurdil. Kemudian azas setara yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, yang semuanya wajib dipatuhi oleh penyelenggara maupun oleh peserta pemilu. Sistem hukum pemilu dan keadilan pemilu merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang demokratis. Beberapa alasan mengapa sistem hukum pemilu dan keadilan pemilu menjadi penting. Yang pertama, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, pencegahan kecurangan. Dengan sistem hukum pemilu dan keadilan pemilu, maka potensi pelanggaran yang terjadi, potensi kecurangan-kecurangan yang dilakukan dapat kita cegah dengan Bawaslu melakukan pengawasan dan pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran yang akan terjadi. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan sistem hukum pemilu dan keadilan pemilu, maka akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Baik partisipasi dalam masyarakat datang ke TPS untuk mencoblos, memberikan suaranya, maupun partisipasi dalam masyarakat ikut mengawasi tahapan pelaksanaan pemilu. Sistem hukum pemilu dan keadilan pemilu sebagai dua konsep yang merupakan satu kesatuan yang sangat penting dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Bahwa dalam keadilan pemilu, maka pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu harus menjamin beberapa hal. Yang pertama, bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu harus dilaksanakan sesuai kerangka hukum. Yang kedua, menjamin untuk melindungi dan memulihkan hak pilih masyarakat. Yang ketiga, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka telah dilanggar, hak pilih mereka telah dicurangi, maka warga dapat mengajukan pengaduan, dapat mengikuti persidangan, dan bisa mendapatkan putusan. Pentingnya sistem hukum pemilu dan keadilan pemilu. Ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kesetaraan akses. Bahwa semua partai politik dan kandidat
yang akan dicalonkan harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada diskriminatif dalam pencalonan maupun kampanye. Yang kedua, transparansi. Bahwa dalam proses pemilu harus jelas dan harus terbuka, sehingga masyarakat bisa memantau dan memastikan bahwa pemilu sudah berjalan dengan baik dan benar. Pemilu sudah berjalan jujur dan adil. Yang ketiga, akuntabilitas. Bahwa penyelenggara pemilu harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan sikap mereka, dan akan menerima konsekuensi jika mereka melakukan kelalaian, jika mereka melakukan kesalahan, jika mereka melanggar hukum. Yang keempat, aksesibilitas. Bahwa semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih, maka mereka harus diberikan hak pilih, hak memilih, dan hak untuk dipilih, termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas. Yang selanjutnya, partisipasi masyarakat. Bahwa masyarakat harus dilibatkan dalam proses pemilu. Masyarakat juga harus ikut berperan aktif dalam proses pengawasan pemilu, ataupun sebagai pemilih, sebagai kandidat, atau penyelenggara. Teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat Bawaslu yang berbahagia, bahwa cakupan keadilan pemilu sangatlah luas. Bagi peserta pemilu, jika Bawaslu melakukan pencegahan dengan menyampaikan himbauan, memberikan saran masukan, ataupun pencegahan lainnya, mungkin itu dianggap adil karena peserta pemilu akan terhindar dari potensi melakukan pelanggaran. Bagi peserta pemilu, jika Bawaslu melakukan pengawasan terhadap semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik KPU dan jajarannya, peserta pemilu, aparatur sipil negara, TNI dan Polri, dan pihak-pihak yang terlibat, kemudian Bawaslu melakukan pengawasan secara fair dan tidak diskriminatif, mungkin itu dianggap hal yang adil. Bagi masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih, kemudian mereka diberikan hak pilih, hak untuk memilih, dan hak untuk dipilih sesuai ketentuan undang-undang, mungkin itu dianggap hal yang adil. Bagi pelapor, jika Bawaslu menerima laporan, kemudian melakukan penanganan pelanggaran sesuai ketentuan undang-undang agar pelaku diberikan sanksi, mungkin itu hal yang adil. Bagi terlapor, jika Bawaslu melakukan penanganan pelanggaran sesuai prosedur dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang benar, yang sah sesuai hukum, mungkin itu dianggap hal yang adil. Bagi peserta pemilu, partai politik maupun calon legislatif, jika hasil perolehan suaranya, kemudian Bawaslu memastikan perolehan suara tersebut tidak digeser, tidak dikurangi, maupun tidak digelembungkan, mungkin itu menjadi hal yang adil. Bahwa cakupan pemilu, cakupan keadilan pemilu berjalan dari tahapan awal sampai tahapan akhir pemilu. Bahwa sistem hukum pemilu dan keadilan pemilu masih terus berkembang dan diperkuat. Beberapa tantangan yang akan kita hadapi adalah bagaimana kita harus meningkatkan kesadaran masyarakat, kesadaran rakyat tentang pentingnya pemilu, tentang mencegah kecurangan, tentang meningkatkan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu, dan tentang bagaimana memasifkan partisipasi masyarakat, sehingga kita dapat mewujudkan, kita dapat menjalankan sistem keadilan pemilu
dan kita bisa mewujudkan keadilan pemilu. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih atas waktunya, teman-teman, rekan-rekan, sahabat-sahabat Bawaslu yang berbahagia yang menonton acara ini. Mudah-mudahan sedikit ilmu kepemiluan yang kita bagikan akan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.